I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when I'm surrounded. This praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. Gimana kabar teman-teman pelajar semua? Saya berdoa agar di tengah-tengah tugas yang numpuk ini, kalian tetap semangat ya teman-teman. Sekarang kita sama-sama mau dengar firman Tuhan yang akan menyegarkan kita dan memberikan semangat yang baru. Let's pray.
Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memimpin kami sampai hari ini. Kami berdoa di tengah-tengah masa persiapan ujian dan tugas-tugas yang menumpuk. Tuhan memberikan hikmat untuk kami bisa mengatur waktu kami dengan baik. Dan hari ini kami minta agar firman-Mu menyegarkan kami, membawa kami kembali kepada situasi yang baik, kepada pemikiran yang baik, dan kami bisa belajar dengan pemikiran yang tenang. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman di sini ngomong-ngomong soal ujian nih ya, siapa yang senang banget sama pelajaran sejarah? Wah, kayaknya dikit banget ya. Sebetulnya saya pribadi waktu masih sekolah, saya kurang suka dengan mata pelajaran sejarah. Tapi ternyata teman-teman semakin dewasa, ternyata sejarah itu semakin menarik loh. Dan ini ada salah satu kisah menarik yang terjadi di tengah-tengah Perang Dunia Kedua atau World War II. Kisah ini adalah tentang Hiro Ono Oda. Dia seorang perwira intelijen Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang sedang bertempur dalam Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1944, dia dikirim ke Pulau Lubang di Filipina untuk melakukan sabotase untuk menghambat serangan tentara sekutu yang akan menyerbu pulau itu. Perintah kepada Hiro Ono Oda ini adalah dia tidak boleh menyerah, apalagi ketangkep. Gak boleh sama sekali ketahuan sampai nanti pemimpinnya menjemput dia kembali. Waktu berjalan terus, tanggal 15 Agustus 1945, 2 hari sebelum kemerdekaan Indonesia ya teman-teman, kita tahu kalau Jepang menyerah kalah dan perang pun berakhir. Nah, Hiro yang ada jauh di pedalaman hutan Pulau Lubang tadi tidak sadar dan dia tidak tahu bahwa itu adalah berita yang benar. Dia terus masuk terdesak dalam kedalaman hutan dan dia terus melakukan perang gerilya. Saat itu untuk menarik mundur pasukan Jepang, si orang-orang Jepang ini dia menjatuhkan lewat pesawat ada selebaran kertas. Hiro melihat selebaran yang mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kalah. Tapi menurut dia, pasti ini tipu daya sekutu nih, pasti ini bohong nih. Suatu ketika, Hiro sedang mau mencuri ternak untuk bertahan hidup. Dia mau makan daging dan dia menemukan ada selebaran yang ditinggalkan oleh penduduk pulau yang berbunyi, perang berakhir pada tanggal 15 Agustus, turunlah dari gunung. Tapi Hiro nggak percaya langsung. Dia pikir, wah pasti ini propaganda sekutu. Dan dia pikir pasti gue akan ditembak mati kalau dia menyerah. Ketidakpercayaan Hiro Ono Oda ini membuat dia terus hidup di tengah-tengah pedalaman gunung tadi. Dia terlunta-lunta kurang lebih 29 tahun. Sampai atasannya Hiro Ono Oda datang langsung, dia nyari si Hiro ini dan dia bilang pada Hiro bahwa perang sudah berakhir. Akhirnya Hiro baru percaya, tapi bagi Hiro perang tidak pernah meninggalkan hidupnya. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Kehidupan yang baru sudah tersedia. Sebetulnya Hiro sudah hidup dalam dunia yang merdeka, tapi Hiro memilih tinggal dalam hidup di hutan tadi dalam waktu yang lama, 29 tahun loh teman-teman. Dan waktu dia selamat pun dia masih linglung, dia masih bingung, 29 tahun. Ternyata dia hidup dalam satu hal yang salah. Teman-teman, hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita doa nih, Tuhan minta visi, Tuhan minta tujuan hidup, Tuhan kasih aku purpose of life. Kita minta sama Tuhan hidup yang baru dan waktu kita dapatkan visi yang baru dari Tuhan, kita udah tahu kebenarannya, Tuhan bilang kamu adalah anak Tuhan yang berharga. Tetap aja kita gak percaya, tetap aja malah kita hidup dalam hidup yang dulu, yang sudah lebih nyaman buat kita jalani. Tuhan gak pengen kita jadi orang Kristen yang minderan, yang galau terus menerus, yang punya sikap kayaknya kalah terus, kayaknya gue gak bisa deh, mentalnya kalah terus ataupun stuck gak maju-maju, gak juga mundur. Teman-teman, apakah jemaat Tuhan di dalam Alkitab selalu hidup dalam visi? Oh tentu saja tidak. Kita belajar Alkitab, kalau di Korintus ternyata mereka juga pernah mengalami udah tahu yang benar tapi gak hidup dalam kebenaran. Dalam kitab Korintus ada latar belakang yang menyebabkan Om Paulus mengatakan hal ini di surat 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 14. Ayat 13 dikatakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Latar belakang surat ini adalah Rasul Paulus
harus menghadapi jemaat Korintus yang gak percaya. Dia gak percaya dengan kebangkitan orang mati. Loh kok aneh banget? Kalau nggak percaya kebangkitan orang mati berarti nggak bisa percaya juga dengan kebangkitan Kristus. Padahal dia sudah jadi pengikut Kristus. Tapi pola pikir yang lama masih kebawa. Nah pada zaman itu ada pola pikir lama. Pola pikirnya namanya pola pikir dualisme. Yang umum banget di kebudayaan Yunani. Belajar budaya dikit ya teman-teman. Mereka yang berpikir dengan namanya pola pikir dualisme ini mikirnya dunia itu hanya terbagi dua. Yaitu materi yang kelihatan dan non materi yang nggak kelihatan. Yang material kelihatan dianggap kurang sempurna, kurang bagus, kurang mulia. Sedangkan yang non materi yang gak kelihatan dianggap sempurna. Jadi waktu mereka berpikir tentang kehidupan manusia, manusia ini adalah makhluk dengan dua bagian. Materi tubuhnya dan non materi yaitu jiwa dan rohnya yang gak kelihatan. Yang dianggap lebih baik adalah jiwanya kata mereka. Nah mereka beranggapan kalau manusia hidup maka roh dan jiwanya itu terpenjara dalam tubuh manusia. Kan aneh ya teman-teman ya. Ketika manusia mati maka jiwanya terlepas. Itulah yang ditunggu-tunggu, kemerdekaan jiwa. Sehingga orang Yunani di Korintus memahami bahwa orang mati gak dibangkitin tapi dibebasin. Hal itu bertentangan banget dengan iman Kristen kita. Sebab kalau kita yakin bahwa orang mati gak bangkit, gimana mereka yakin akan kebangkitan Kristus? Kalaupun mereka percaya kepada Kristus, tapi nggak percaya kepada kebangkitan Kristus, itu namanya iman yang palsu, iman yang kosong. Sepertinya merdeka, tapi nggak merdeka. Kayak percaya, tapi nggak percaya. Dibebasin, tapi nggak bebas. Terbang nggak jelas dan nggak tahu apa yang dipercayai. Dan apa yang kita percaya, itulah yang kita lakukan. Kita nggak mungkin melakukan apa yang kita nggak percaya. Ngelihat sebagian jemaat yang di Korintus itu masih mikir pakai cara pikir yang lama, maka Om Paulus harus tegur mereka. Dia menegur di 1 Korintus 15 tadi, dia bilang di ayat yang ke-13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi andai kata Kristus enggak dibangkitkan, maka sia-sia dong pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Dengan kata lain, Om Paulus bilang, kalau Kristus itu dibangkitkan dari antara orang mati dan diberikan tubuh kemuliaan. Kayak yang kita pelajari di DK bab 12 ya kan teman-teman. Kalau belum ikut DK, ayo ikut DK karena seru banget kita belajar dari sebelum dunia ada sampai setelah kehidupan. Nah setiap orang percaya akan dibangkitkan kembali dan diberi tubuh yang baru yaitu tubuh kemuliaan. Ternyata ada loh afterlife, kehidupan setelah kematian. Kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dengan tubuh kemuliaan. Hal ini mengubah bagaimana kita jalani hidup hari-hari ini. Bukan hidup yang asal-asalan, bukan hidup yang seenaknya kita aja, bukan YOLO. Katanya you only live once. Hidup hari ini bukan cuma hari ini aja. Tapi hidup kita hari ini adalah persiapan untuk hidup yang akan datang. Sehingga hidup hari ini adalah hidup yang berarti. Apa nih yang dimaksud dengan berarti? Sering banget dengar berarti. Maksudnya apa ya? Hidup yang berarti adalah yang pertama freedom from past. Kita dibebaskan dari masa lalu kita, trauma misalnya, kesalahan yang pernah kita buat, latar belakang keluarga, atau background yang pernah kita alami dan mungkin buruk. Teman-teman, di 1 Korintus 15 ayat yang 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita setiap orang percaya menerima pengampunan dari Kristus. Kita akhirnya lepas dari kutuk, kita lepas dari ikatan dosa, dan ada jalan keselamatan. Nah teman-teman, kalau kita dibebasin dari masa lalu, kita nggak perlu ngikutin lagi tawaran-tawaran dari dosa. Kita akhirnya merdeka dari dosa dan kita hari ini bisa berjalan dalam pemulihan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada freedom from past. Masa lalu kita nggak menentukan masa depan kita. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan dan kita yang memilihnya. Kebenarannya adalah kamu dan saya sudah ditebus, sudah dibebaskan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi hidup yang berarti adalah hidup yang merdeka dari belenggu masa lalu, ada freedom from past. Yang kedua, hidup kita berarti artinya we have productive life.
Kita hidup dalam iman, kita hidup dalam Tuhan, dan hidup kita pun gak asal hidup. Gak cuman YOLO deh, ulun loved ones, jadi asal hidup aja. Enggak teman-teman, tapi kita hidup produktif, bilang kiri kanan, bilang ke diri sendiri, hidup produktif ya. Nah, di 1 Korintus 15 dikatakan, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Wah, kok Paulus bilangnya gitu banget ya. Yang Rasul Paulus katakan kalau kita mikir orang mati gak dibangkitin, dia nulis dalam ungkapan, mari kita makan dan minum apapun yang kita mau sebab besok kita mati. YOLO banget, you only live once. Maksudnya kalau kita gak menyadari ada kehidupan yang kekal dalam Kristus, kita akan kejebak dengan lifestyle YOLO, semau gue, whatever I want, I will do it. Hidup cuma hari ini, nikmatin aja, besok gimana besok. Sekilas tentang ilmu filsafat nih teman-teman. Ini adalah ajaran dari filsafat Yunani yang disebutnya hedonisme. Pernah nggak kalian ngomong, oh hedon banget sih ini, hedon banget sih itu. Hedonisme ini adalah ajaran di filsafat Yunani yang masuk menyelusup ke dalam orang percaya dan merusak konsep orang Kristen di Korintus tentang kebangkitan. Nah, Rasul Paulus ini mengutip ajaran hedonisme itu. Itu bukan maksud untuk mendukung kita buat hedon ya, biar kita bersikap kayak gitu, enggak. Tapi justru buat menunjukkan bahwa ajaran hedon itu salah dan ajaran itu sudah mempengaruhi lifestyle atau gaya hidup orang Kristen pada saat itu. Bagi mereka setelah meninggal dunia, selesai deh, beres deh. Karena itu kalau masih hidup, YOLO nih, harus seenaknya kita nih. Maka pasti dunia ini nikmati hidup, makan minum sepuasnya. Toh nanti kalau udah meninggal bakal selesai semua. Sebagai seorang pelajar, bisa nggak kita evaluasi yuk cara hidup kita? Apakah hedonisme, apakah YOLO? Jangan-jangan kita hidupin hidup kita ini seenaknya kita. Buat dapetin apa yang kita mau aja, apa yang enak buat kita aja. Teman-teman, bersikap kayak gitu, bersikap YOLO bukanlah sikap seorang Kristen. Bukanlah ekspresi dari iman Kristen. Kalau kita sadar bahwa kita bakal dibangkitkan lagi bersama dengan Kristus, harusnya hidup hari ini adalah hidup yang membuat kita maksimal berkarya sebaik-baiknya buat Tuhan. Dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hal-hal itu kita lakuin sebagai persiapan, kita prepare nih sebelum nanti kita masuk dalam hidup yang kekal. Di 1 Korintus 13 dibilang seperti ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus nekenin banget iman, pengharapan, kasih. Iman kepada Tuhan, kepada Kristus yang sudah bangkit, lalu kasih tindakannya, sikapnya. Karena jalani kehidupan itu gak cukup cuman berbekal dengan ngeroh aja. Harus ada tindakan-tindakan yang didasarkan oleh kasih. Lalu pengharapan, hope. Semua tindakan karena ada pengharapan. Pengharapan akan kebangkitan Kristus. Hidup yang berarti itu ngomongin soal hidup yang produktif. Hidup yang gak cuman hidup dari masa lalu, tapi juga hidup dengan bebas dari belenggu masa lalu. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama adalah hidup bebas dari masa lalu, yang kedua kita ini hidup produktif, yang ketiga kita mau bilang no to POV YOLO. Sikap yang ketiga, seperti yang Alkitab katakan, kita percaya bahwa waktu Yesus datang kembali dengan segala kuasa kemuliaannya, dia bakal membangkitkan semua orang percaya dan kita semua akan memiliki tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Jadi ada nilai kekekalan nih teman-teman, nilai yang selama-lamanya, gak cuman sekarang doang. Kalau kita lagi sibuk dengan sekolah kita, dengan bisnis-bisnis, dengan proyek-proyek kita, dengan keluarga, pertemanan. Nah, hidup kita itu cuman sekedar transit teman-teman. Sebelum kita nanti sampai pada tujuan yang sebenarnya. Yang namanya afterlife, yang namanya kekekalan, itu ngajarin kita bahwa kita hidup di sini sebagai sebuah persiapan, bukan tujuan akhir. Persiapan, kita sekolah dengan maksimal buat persiapan pada akhirnya nanti. Kita bikin proyek dengan maksimal, kita bangun relasi dengan maksimal, itu bukan tujuan akhir.
Tujuan akhir kita bukan memakai semua sumber daya yang ada dalam dunia buat menciptakan kenyamanan buat kita atau surga buat kita. Tapi hidup kita ini untuk persiapan ke depannya pas kita ketemu Tuhan lagi. Hidup ini berarti kita ini masih bisa untuk memperbaharui diri kita. Hidup ini jadi punya makna karena kita tahu bahwa we are building something for Christ. Hidup ini berarti karena Kristus. Nah teman-teman, kalau hari ini hidup cuma seneng-seneng, kalau hidup ini ya udahlah yang nyaman sama buat kita aja. Ayo enjoy life. Bener kita harus belajar enjoy life, tapi jangan lupa ada God's calling untuk kita terus berkarya, untuk kita ngelakuin hal-hal yang ngasih dampak buat kekekalan. Bagi teman-teman, kalau kamu pikir apa ya dampak kekekalan itu? Dampak buat kekekalan adalah waktu kita sharing tentang Kristus, waktu kita sharing tentang Tuhan kita kepada teman-teman di sekolah, teman-teman di tempat les, dan ngajak mereka buat hey, you not only live once. Ada hidup setelah itu. Ada hidup setelah hidup kita yang sekarang ini. Jadi jangan asal hidup. Teman-teman, sama-sama kita ingat bahwa apapun yang kita lakuin bukan buat hari ini aja, tapi buat nanti ke depannya, buat setelah hidup ini ada sesuatu yang akan kita alami bersama dengan Tuhan. Dan bagi teman-teman yang hari ini terikat dengan dosa, kamu tahu bahwa gue berdosa banget, kayaknya pengen nyerah. Pasti balik lagi dalam dosa lah, percuma bertobat juga. Ingat, kebangkitan Kristus mengalahkan maut, membebaskan kita dan kita gak akan lagi terikat dalam ikatan dosa. Teman-teman, bangkit dari segala keterpurukan dan masuk dalam pertobatan. Hari ini, kalau teman-teman mau bertobat, teman-teman mau berjalan dalam jalan yang bermakna, Tuhan ada menantikan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau membawa kami dalam hidup ini bukan untuk hidup sekali, bukan untuk hidup 2 kali, tapi untuk hidup yang maksimal. Dan setelah itu kita akan mengalami kebangkitan dan hidup bersama dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan, to not only live once, to not only live for ourselves, but live for God. Kami mau hidup dalam Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Sehingga setiap hal yang kami jalani jadi penuh makna, jadi penuh arti. Kami hidup untuk menjalankan visi Tuhan. Bukan hanya tahu, tapi menjalani visi dalam Tuhan. Kami siap Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan, menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjalani hidup kami dengan penuh makna. Terima kasih Tuhan. Saat ini jemaat Allah, para pelajar, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah, dan berjalanlah dalam visi Tuhan, berjalanlah dalam kebenaran firman Tuhan. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua jemaat Allah yang sudah terima berkat Allah dan siap menghidupi visi, hidup dalam hidup yang bermakna, sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, kalau kamu mau share sesuatu untuk didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini dan ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.